Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Psikofresh masa remaja, suatu masa periode transisi yang katanya penuh dengan tantangan. Tantangan baik untuk para anak maupun juga bagi para orang tua. Namun hari ini kita akan membahasnya, berbincangnya dari sudut pandang atau sisi orang tua. Bagaimana atau apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua dalam menghadapi anak-anak di masa pubertas ini. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut ya Psikofresh ya dengan narasumber tentunya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Telah hadir ada Mbak Diana Putri Arini, MA MPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Diana. Selamat datang, halo semuanya. Terima kasih. Mungkin Psikofresh sudah familiar ya dengan muka cantiknya Mbak Diana. Terima kasih. Oke Psikofresh, sebelum itu juga kami mengingatkan ya, memberitahu untuk Psikofresh yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, yaitu mengapa anakku berubah menghadapi anak memasuki masa pubertas. Bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Tentu saja kami nantikan telepon maupun WhatsApp dari Psikofresh dimanapun berada ya. Oke Mbak Diana, kita mengawali mungkin kita fokusnya ke remaja atau masa pubertas ya Mbak ya. Tapi mungkin kita pelajari dulu kali ya Mbak ya, apa saja sih fase-fase perkembangan dari manusia nih sebelum kita merujuk ke atau terkhusus ke remaja. Silakan Mbak Diana. Baik, sebenarnya manusia itu punya fase ya, fase hidup. Jadi entah dia hidup di zaman kapan, ada fase. Kita memasuki ada fase prenatal dalam kandungan, fase bayi atau toddler, fase kanak-kanak, anak-anak tengah, anak-anak akhir, remaja awal, tengah, akhir, dewasa awal, dewasa muda, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Jadi kan pada dasarnya manusia itu endingnya itu ada kematian ya. Walaupun saya bilang agak nakutin, tapi memang setiap fase ini mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kenapa kita bahas di fase remaja? Karena fase remaja ini adalah fase transisi. Tidak seperti fase anak-anak dan fase dewasa. Mungkin ayah dan bunda, teman-teman Sipop punya kenalan atau anak badannya gede, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Dan perilakunya membingungkan. Inilah yang disebut dengan mereka ini fasenya transisi. Tidak disebutkan anak, tidak disebutkan orang dewasa. Ini yang disebut dengan fase remaja. Makanya juga katanya masa remaja itu adalah masa yang anak-anak labil ya Mbak ya. Apakah memang perilakunya itu karena transisi tadi ya dari anak-anak ke masa remaja itu jadinya berpengaruh juga nih ke perilaku anak-anak ya Mbak? Iya, kalau misalnya banyak yang mengatakan mereka mengalami labilitas, itu betul. Karena tadi saya mengibaratkan kalau kita punya perjalanan hidup. Misalnya saya mau pulang ke Batu Raja. Pasti kan ada tempat untuk beristirahat, rest area di situ. Tapi ketika rest area ini lama sekali, kok saya nggak pergi-pergi nih ke situ ya. Fase itu tidak menyenangkan lagi. Jadi saya bukan dikatakan pergi ke tempat ini mau ke sana, tapi saya situasinya seperti ini. Nah, Pak, di remaja itu seperti itu. Mereka itu tidak bisa dikatakan anak-anak lagi. Tidak bisa juga dikatakan orang dewasa karena mereka belum cukup untuk membuat suatu keputusan sendiri, itu dikatakan itu. Tetapi mereka menuntut suatu kebebasan dengan meminta minta belas. Misalnya contoh pengen kebebasan, tapi uang masih bergantung orang tua, kira-kira kayak gitu. Pengen mengenal lawan jenis atau pacaran gitu kan ya, tapi masih serumah sama orang tua. Nah, maka di sini di fase remaja ini perlu banget pedoman serta arahan agar mereka itu tidak salah jalan. Oke, itu perlu ya, berarti perlu didampingi. Ini informasi yang penting ya Mbak Diana ya untuk Psikofresh terutama yang sudah menjadi orang tua, apalagi yang anaknya sedang masa pubertas, masa remaja, masa labil ini ya Mbak ya, untuk ditonton Psikofresh hari ini sampai akhir ya Mbak Diana ya. Oke Mbak, sebelumnya saya juga kepo nih ya Mbak ya. Tadi mungkin kita sudah menjelaskan tentang fase perkembangan manusia, fase remaja gitu ya.
Tapi kenapa sih Mbak Diana angkat tema remaja ini? Apakah karena memang belakangan ini kasus kenakalan remaja sedang naik-naiknya gitu ya? Apa nih yang membedakan dengan masa remaja kita dulu nih Mbak Diana ya? Kalau saya menangkapnya saat ini terjadilah gap generation ya. Misalkan saya ya, saya pernah remaja juga, tapi saya hidup di generasi apa? Saya generasi milenial saya. Saya hidup ketika saya masih masa remaja, idola saya untuk mendapatkan informasi idola saya nonton pakai kaset, ya kan. Mau tahu lagu dari idola saya pasti beli majalah, terus menghafal liriknya dan semacamnya, pasti ngerasain lah yang seumuran sama saya ya. Yang tahun 2000, kelahiran tahun 2000-an tuh hampir mirip lah dengan saya ya. Tetapi di fase ini, remaja yang saat ini berada dalam disrupsi teknologi yang berbeda jauh. Mereka barangkali nggak kenal dengan DVD-R, VCD apaan itu. Gitu kan, nonton streaming aja, Netflix baru tahu mereka kan. Untuk mengenal idol bisa DM, terlalu dekat dan semacamnya. Nah, disinilah ada suatu fase yang terjadi di fase remaja, yaitu fase pencarian identitas. Saya juga pernah mengalami fase pencarian identitas. Tapi medium saya untuk mencari identitas tentu tidak semasif rekan-rekan atau anak-anak yang di usia remaja saat ini. Pencarian identitas saya ya punya banyak teman dan semacamnya. Kalau saya dulu ingat waktu saya masih prapubertas pernah menghubungi Sherina lewat ini, surat. Dulu ada surat ini ya, kalau sekarang kan enggak. Nah, bagaimana kalau pencarian identitas ini melalui media sosial dengan bikin akun, terus itu mengikuti akun tertentu yang sebetulnya mereka ini belum memiliki atau tidak memberikan arahan yang baik. Maka inilah yang jadi kita garis bawahi. Ada masa di fase kita ini ketika contoh yang baik itu mulai tidak diminati. Tapi contoh yang buruk, ini juga saya, jujur saya sebagai pendidik prihatin ya. Yang menjadi contoh itu mereka yang punya gaya hidup yang sebenarnya nggak bagus. Contoh, karena mereka ini dikatakan sukses dari perspektif materialis, mungkin mereka kaya dan semacamnya, tapi semi-laven, tinggal bareng, minum-minuman, itu kan ya. Terus itu betato, sekolah aja enggak. Terus mereka mengedukasikan sekolah itu adalah scam dan semacamnya. Tapi kaya kami. Nah, kita tidak punya idola lagi ketika menjadi cita-cita atau gambaran ke depan. Coba deh tanya remaja saat ini, kalau ditanya, apa sih cita-cita kalian? Itu sudah tidak populer lagi, mau menjadi dokter, polisi, tentara, atau arsitek, pilot, itu sudah tidak ada lagi. Jadinya mereka pengen jadi YouTuber, pengen jadi idol, Pengen jadi kaya itu ya. pengen jadi kaya gitu kan ya, pengen jadi streamer, gamers. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh, saya percaya bahwa setiap profesi itu adalah mulia. Tetapi menjadi sorotan adalah kita ini sudah kehilangan lagi keahlian tidak menjadi suatu nilai jual. Orang-orang tidak merasa bahwa kebermaknaan kehidupan itu berdasarkan fungsimu di masyarakat. Tapi kaya aja, materialis, entah duit dari mana, nipu orang, tajir dulu. Ini menjadi prihatin saya dan kenapa saya menyoroti untuk membicarakan permasalahan ini menjadi masalah publik yang bisa kita bahas bersama. Iya benar sih Mbak, itu relate juga ya kalau misalnya di media sosial. Nah ini juga yang mau saya tanya Mbak, sekarang tuh kalau di media sosial itu kayak banyak interview kan Mbak ya. Iya. Nah itu kayak ditanya hitungan perkalian pun juga banyak yang nggak bisa. Ini fenomena ini terkait juga nggak Mbak Diana? Nah ini yang menarik ya. Dan ini penyampaian dari Mbak Alda ini sama dengan data TKA. TKA itu adalah tes kemampuan anak ya, yang dibagi ada literasi, numerikal, sama sains ya. Ternyata kita ini rendah.
kita tidak mempunyai ujian nasional kan, diganti TKA yang awalnya untuk kemampuan evaluasi peserta didik, wah rendah banget. Maka relate ya, anak-anak kita nggak bisa baca tulis hitung atau numerikal sederhana, nggak bisa. Karena sebenarnya pertama adalah literasi digital, kita tuh terlalu lamban dalam memahami literasi digital, itu poin pertama. Yang kedua adalah tidak ada contoh. Menjadi orang tua itu mau nggak mau harus menjadi contoh, tanggung jawabnya itu besar di bagian sana. Nah, terus juga pendidikan itu tidak hanya diberatkan hanya ke institusi seperti sekolah saja, tetapi bagaimana rumah tersebut. Karena jujur ya, guru itu tidak bertanggung jawab loh secara penuh mendidik karakter atau mengubah karakter. Betul, dia mendidik karakter, tapi mengubah karakter itu tidak bisa. Itu bukan sampai job desk-nya guru atau dosen ya, itu kan ya. Tapi mengolah atau mengasah karakter, iya betul. Karena kenapa? Penanaman karakter pertama kali itu di rumah. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa keluarga itu adalah madrasah pertama ya. Karena ya tadi kita memiliki kelemahan akan hal tersebut dan ini menjadi evaluasi bersama. Oke, luar biasa Mbak Diana ya. Ini semakin seru ya perbincangan kita hari ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait tema kita hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai mengapa anakku berubah menghadapi anak memasuki masa pubertas. Bersama narasumber kita juga masih ada Mbak Diana Putri Arini, MA, MPSI Psikolog, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 atau juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Masih kami nantikan pertanyaan dari Sipo Friends. Oke Mbak Diana, kita lanjutkan lagi ya. Tadi saya lupa bertanya di awal ya, segmen awal terkait dengan mungkin secara psikologis ya Mbak Diana ya, umur berapa sih dikatakan itu masa pubertas ataupun masa remaja itu Mbak Diana? Iya, kalau dulu berdasarkan teoritis 12 tahun, tetapi kita melihat perkembangan zaman, anak-anak zaman sekarang ini kan lebih gede ya. Kita dapat anak yang umur 9, 10 sudah menstruasi. Nah, jadi karena kemajuan zaman ini, usia remaja ini dibagi lagi, ada nama disebut dengan prapubertas. Jadi mau menyiapkan diri pubertas. Usia berapa itu? Start di umur 10 tahun, udah mulai prapubertas. Mungkin ayah dan bunda merasa bahwa anak mereka tanda kutip genit gitu kan ya. Kenapa? Oh sudah ada idol yang dia sukai, udah mulai dandan, udah mulai peduli pada penampilan. Saya bilang itu masih kategori wajar sekali. Karena salah satu ciri khas dari usia prapubertas dan menuju prapubertas adalah menerima kondisi diri, termasuk penampilan diri. Jadi mereka lebih aware dengan penampilan, mereka punya fashion yang mereka ikutin, rambut dicat merah, kuning, hijau, langit yang biru, pakaian tertentu dan semacamnya, walaupun ya pakaiannya enggak banget ya, tapi ya menurut persepsinya dia, karena dia mempunyai figur atau itulah yang dipersetujui oleh normanya, oleh pertemanannya, itu menjadi suatu poin. Nah, inilah menjadi titik kritis ya. Seringkali orang tua merasa bahwa anakku ini melawan, tidak semanis dulu, tidak senurut dulu. Dulu tuh dia nggak kayak gini loh anakku ini. Sekarang ini kalau diomong bantah, disuruh mandi nggak mau, gitu kan ya. Ikut kursus nggak mau, itu. Nah ini menjadi catatan kenapa ya anakku berubah ya sesuai topik hari ini. Oke, berarti sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang bisa kita atau orang tua bisa lihat ya Mbak ya dari masa prapubertas itu ya. Betul. Dari sekitar umur
10 tahun itu. Berarti kira-kira SD kelas 4, kelas 5 ya Mbak Iya. Diana ya. Nah itu mungkin para orang tua juga bisa kritis ya terkait perubahan perilaku anaknya ya Mbak ya. Sampai mungkin usia remaja ya, 17, 18, 19 tahun ya Mbak ya. Nah dari masa itu Mbak yang paling krusial mungkin di usia berapa sih Mbak yang paling harus disiapkan oleh orang tua? Ya. Sebenarnya kita sudah bersiap di usia pra sebenarnya. Tetapi kalau berdasarkan riset yang paling banyak bermasalah itu titik kritis itu antara usia 13 sampai usia 16 tahun. Oke, 13 sampai 16 tahun ya. Simple Friends ya, itu harus digarisbawahi ya, harus dicatat mungkin sebelum umur itu harus dipersiapkan ya Mbak Diana ya. Oke, kita menarik juga benang merahnya. Biasanya di usia itu, di usia kritis 13 sampai 16 kenakalan remaja apa atau kerentanan apa nih Mbak ya? Perilaku melencengkah, kenakalan remajakah yang terjadi di usia remaja itu? Ini juga menjadi catatan ya sebenarnya ya. Mengapa media sosial itu tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur, yang di bawah 16 tahun. Kalau saya baca risetnya di beberapa negara maju yang menggunakan media sosial itu usia 16 tahunan, 15 tahun ke atas. Itu ada penjelasannya secara ilmiah. Kenapa? Tadi saya bilang tadi kerentanan itu di usia 13 sampai 16 tahun. Berarti ini anak SMP sampai SMA kelas 1, kelas 2. Nah, kelas 3 tuh udah mulai mikir masa depannya biasanya mereka itu udah mau masuk kuliah mana, kerja di mana aku. Tapi usia ini nih rada bebas mereka ini. Jadi di fase ini mereka sudah mulai punya ketertarikan dengan lawan jenis. Itu poin pertama. Nah, poin kedua adanya perubahan fisiologis pada fisik mereka. Jadi terutama pada anak perempuan ya, anak perempuan itu fisiknya itu lebih berubah lebih cepat daripada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tahapan perkembangan pubertasnya itu bertahap. Misalnya dia tumbuh jakun dulu, jenggot dulu. Tapi kalau anak perempuan ketika dia mengalami manats menstruasi pertama, itu semuanya itu berubah. Payudaranya bertambah, suaranya jadi lebih melengking, pinggangnya ngebentuk. Nah, itu kayak gitu. Ini yang menjadi catatan ya, kenapa banyak orang bertanya kok anak SD zaman sekarang gede-gede badannya, ya kan ya. Tadi kelakuannya kayak anak-anak, nah ya. Atau badannya besar kok, tapi badannya besar seperti usia 18 tahun, itu usia anak ternyata. Nah, ini yang menjadi catatan kritis karena kalau misalnya ketipu nih, mereka ini rentan banget menjadi korban trafficking atau korban manipulasi dari orang-orang sekitarnya. Itu usia kerentanan itu. Nah, dan di usia ini karena mereka nih punya ketertarikan dengan lawan jenis, kalau nggak ada pengalihan energi dan semacamnya, mereka bisa terjerumus perilaku beresiko. Misalnya apa? Misalnya kecanduan narkoba, penggunaan zat adiktif. Kan kalau kita baca surveinya, pertama kali penggunaan rokok itu di usia SMP. Kalau baca risetnya. Nanti kan kita tuh aware ya. Nah, kenapa mereka itu awalnya mereka coba-coba aja karena ingin menunjukkan kedewasaan diri, lebih keren dan semacamnya. Tapi lama-kelamaan itu kan adiktif. Nah, jadinya tidak bisa mengalihkan itu. Dampaknya itu kan ke arah perubahan fisik, paru-parunya buruk, menyebabkan energi mereka kurang bagus, kecanduan narkoba karena mereka di usia itu emosional ya. Emosional, energinya banyak, bludak, tidak mempunyai fasilitas untuk mengarahkan energinya, terlibat akan kekerasan, kriminal, vandalisme itu tinggi banget. Oke, berarti itu resiko-resiko atau kerentanan yang ada pada masa remaja ya Mbak ya. Kalau saya kayaknya nggak sampai situ dulu ya Mbak ya. Masih kita dulu kayaknya masih takut-takut ya Mbak ya. Apa sekarang juga karena digital yang semakin meluas gitu ya. Terus kita bisa terpapar oleh hal-hal negatif kapanpun ya Mbak Diana ya. Oke Mbak. Ternyata kita ada pertanyaan dari WhatsApp nih Mbak, ada 2 pertanyaan. Mbak Diana siap? Ya, Siap. menyenangkan sekali ya. Oke, pertama dari Fitri Mbak di Sako. Pertanyaannya, kapan perubahan perilaku anak masih dianggap wajar dan kapan sudah harus diwaspadai oleh orang tua?
Oke, baik. Nah, ini yang menjadi catatan ya, kapan kita mesti waspada. Itu poin pertama adalah ketika anak mulai merahasiakan sesuatu sama kita. Nah, apa nak yang menjadi rahasia itu? Memang kita tuh tahu ada batas privasi anak. Tetapi sebagai orang tua, inilah yang pola pengasuhan kita di usia remaja ini beda. Saya menggarisbawahi orang tua itu bukan teman anak. Ini yang menjadi catatan sebenarnya. Banyak orang tua bilang, saya tuh pengen jadi teman anak. Enggak, kamu bukan teman anakmu. Karena kamu bukan teman anakmu, kamu adalah pengarah. Dan juga ini juga catatan untuk orang tua, jangan curhat sama anak. Karena dia bukan temanmu. Tapi anak saya sangat responsif, lega dengan memberikan respon emosional seperti ngepuk-puk, meluk dan semacamnya. Tekanan mental itu tidak sebanding dengan kemampuannya, sehingga tidak sepatutnya dia mendapatkan seperti itu. Maka remaja yang sudah atau anak pubertas yang mendapatkan curahan orang tua mengenai kesulitan-kesulitan dan semacamnya, mereka itu cenderung mencari pelampiasan endingnya. Nah, maka di sini juga sebagai orang tua ketika anak masa usia pubertas ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Saya juga tidak mempunyai patokan usia berapa yang kita harus waspadai. Tetapi kalau anak kita masuk usia pubertas, ada beberapa hal yang kita harus kasih, yaitu informasi mengenai seks edukasi. Itu harus orang tua yang ngasih tahu, dan itu benar informasinya. Jangan sampai nih anak dapat informasi dari orang yang itu tidak baik. Nah, misalkannya pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan mimpi basah. Terus tuh gimana membersihkan pembalut, lalu mandi wajib itu seperti apa kalau dia muslim, mandi wajib itu seperti apa dan semacamnya. Itu benar-benar harus diarahkan orang-orang tua. Nah, kenapa poin tidak diarahkan ini? Ketika terjadi misinformasi, kesalahan informasi, contoh yang saya pernah dapat kesalahan informasi remaja yang sering terjadi itu kayak gini. Kalau menstruasi itu memalukan gitu kan ya, itu kan mitos yang terjadi. Itu sering saya bilang kalau saya memberikan seks edukasi itu tidak memalukan, itu tanda tubuhmu itu sudah menjadi dewasa. Nah, dan juga seks edukasi ini juga bukan artinya ilmu yang mempelajari mengenai hubungan seksual itu salah banget. Tapi mengajari remaja cara mereka bersiap ketika terjadi perubahan tubuh. Nah, nanti kamu ada masa badanmu itu berubah. Apa yang kamu harus lakukan? Apa yang tidak boleh disentuh dan boleh disentuh? Bagian mana yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat? Nah, dulu ada remaja laki-laki nanya sama saya kayak gini. Waktu itu dia usianya masih SMA ya, SMA kelas 1. Dia potong rambut kayak gini. Wajar nggak sih Mbak Diana saya potong rambut, terus petugas capsternya itu katanya memberikan pelayanan facial kepada saya, padahal saya nggak minta, tapi ya udahlah, yang penting gratis kata dia kan ya. Nah, terus tiba-tiba dia pegang dada saya, mengelus dada saya dan megang paha saya. Saya tuh bingung. Lalu saya tanya, responmu apa? Saya nggak tahu Mbak, bingung. Nah ini tadi Nge-freeze ya Mbak ya biasanya. Ya, kondisi freeze. Terus ketika dia sampaikan ke orang tua, itu dianggap cuma kayak gitu doang. Nah ini yang menurut saya tuh ini adalah batasan privasi, sentuhan dibolehkan tidak diperbolehkan. Terus juga di usia remaja itu anak kita udah mulai bandel. Bandel itu bukan berarti dianya emang gitu. Itu menurut saya ada hal yang fitrah banget karena dia mulai membentuk pemikiran sendiri. Oke, baik. Mbak Diana, penjelasannya nanti setelah segmen selanjutnya ya. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema mengapa anakku berubah menghadapi anak memasuki masa pubertas bersama dengan Mbak Diana Putri Arini, MA, MPsi, Psikolog, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 atau juga ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Ini karena temanya menarik ya, mungkin para anak yang lagi remaja juga boleh ya Mbak ya nonton ya untuk informasi lebih lanjut seputar misalnya perilaku apa yang harus dihindari, itu kan juga jadi informasi ya. Selain untuk tentunya para orang tua yang memiliki anak remaja atau anak menuju remaja ya Mbak. Oke Mbak Diana, tadi kita sudah sembari setengah ya Mbak ya menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri di Sako ya terkait kapan perubahan perilaku anak masih dianggap wajar dan kapan harus diwaspadai. Kita lanjutkan ya Mbak jawaban dari pertanyaan Mbak Fitri tadi. Terakhir Mbak Diana tadi ingin menjawab terkait anak remaja itu biasa bingung dengan pikirannya sendiri ya Mbak ya. Nah ini apakah kaitannya dengan psikologi nih Mbak? Nah, menariknya tadi pertanyaan dari peserta tadi bilang bahwa kapan ya dikatakan ini wajar atau enggak wajar. Maka sebagai orang dewasa dan orang tua, kita yang memahami moralitas akan hal tersebut. Jadi di rumah mempunyai suatu aturan pembentuk moralitas. Kenapa? Karena di usia remaja itu ada riset yang sangat menarik sekali yang baru diketahui tahun 2000-an. Jadi sebelumnya dikatakan bahwa remaja itu memang kayak gitu, badai dan petir kehidupannya ya. Ternyata dalam riset perspektif neuropsikologi ada bagian otak kita namanya prefrontal. Prefrontal itu di sini letaknya ya. Bagian otak ini berfungsi untuk logika, mempertimbangkan keputusan, melakukan perencanaan. Ternyata ini belum aktif. Jadi ini masih proses perkembangan. Nah, yang menariknya adalah di bagian untuk pencarian sensasi, pencarian rasa senang itu semakin tinggi. Nah, jadi di usia remaja itu senang untuk melakukan tindakan yang beresiko, yang dianggap dilarang, yang dianggap tabu. Itu tuh malah menarik perhatian mereka. Tapi di sisi lain mereka tuh nggak ngerti konsekuensi dari perbuatan aku itu apa? Ada nggak dampak jangka panjang atau jangka pendek? Nah, tapi yang mereka inginkan, mereka itu pengen fun aja sih, seneng aja. Nah, inilah ayah bunda dan untuk penanya tadi, mengapa kita itu harus menjadi suatu role model. Bukan berarti kita melarang remaja, tapi tahu batasan. Semakin dilarang, jangan malam-malam nggak boleh pulang ke rumah. Maka dianya pulang keluar diam-diam. Maka ini ada istilah namanya di depan orang tua dia jadi good girl atau nice boy. Betul. Di luar brutal ya kan, banyak orang tua nggak nyangka di bagian situ. Iya, oke, banyak case-nya ya Mbak ya, kenakalannya di sekolah atau di lingkungan luar, orang tuanya masih membela karena memang di rumah baik-baik saja nih, tadi ya nice girl, terus juga good boy tadi ya Mbak Diana ya. Oke, itu tadi jawaban yang luar biasa ya dari Mbak Diana terkait dengan pertanyaan Mbak Fitri di Sako. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak ya. Sebelum kita lanjutkan ya Mbak Diana ya ke pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh saya tanya praktek di mana nih Mbak Diana ya. Mungkin ada para orang tua yang ingin konsultasi mungkin terkait dengan anaknya gitu ke Mbak Diana, boleh kemana nih Mbak? Oke, baik. Saat ini saya bekerja di universitas ya, saya dosen di Universitas Katolik Musi Caritas. Bagi rekan-rekan yang mau berdiskusi, saya menerima mungkin teman-teman yang mau meminta saya menjadi narasumber untuk membicarakan berbagai hal terkait remaja ataupun klinis. Dan kalau untuk praktek saat ini saya lebih banyak fokus ke tumbuh kembang. Bisa ditemui saya di Palembang Terapi Center atau di klinik mitra. Oke, bisa langsung saja hubungi Mbak Diana ya. Di tadi universitas tadi ataupun di klinik-klinik terkait tadi ya Mbak Diana ya. Oke, harus janji temu dulu Mbak atau
bisa Iya. langsung saja. Bisa nanti reach out ke admin ya, nanti kita mencocokkan jadwal. Oke, luar biasa. Mbak Diana tunggu ya kehadiran dari Psikopress. Bisa nggak referensinya dari mana nih? Dari psikologi populer dikasih diskon nggak, Mbak? Belum tahu ya. Nanti ya. Nanti ya. Oke, nih Mbak Diana ada pertanyaan lanjutannya Mbak ya dari Mbak Mili di Demang bertanya nih Mbak, apakah penerapan hukuman efektif untuk merubah perilaku anak sesuai yang diharapkan? Hukuman ya. Hukuman itu sudah tidak populer lagi, tapi lebih tepatnya konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Agar dia bertanggung jawab. Jadi kalau kita memberikan hukumannya, itu tuh seperti bentuknya antara denda atau sesuatu yang fisik, seperti dia dipukul atau semacamnya. Nah, masalahnya dia tidak memahami bentuk pemukulan dan semacamnya. Jadi kita tuh mengajarkan kekerasan kepada anak, tetapi berikan dia konsekuensi. Dan konsekuensi itu harus diikuti aturan sebelumnya yang disepakati bersama, sehingga dia bisa memahami mengapa aku mendapatkan konsekuensi ini. Misalkan ya, uang jajanmu selama sebulan ini sekian. Ini dipakai untuk biaya ongkos, biaya keperluan sekolahmu. Itu sekian. Nah, si anak mungkin mau membeli sesuatu dan barangnya ini terbatas waktunya ini. Terbatas, misalnya pembeliannya ini cepat habis intinya ya, karena ada lagi sale. Nah, habis nih duitnya. Nah, terus minta lagi ke orang tua. Nah, disinilah orang tua cara kita menjalankan konsekuensi. Loh, kan sudah dikasih tahu konsekuensinya ini. Maka kamu harus terima konsekuensi tersebut. Agar ia berpikir bagaimana cara aku mengatasinya. Entah dia nanti berhemat, dianya bawa bekal ke sekolah, dianya numpang sama temennya. Ya tadi konsekuensi atas perilakunya dia. Dan dia memahami bahwa dalam perilaku yang aku lakukan ini berdampak kepadaku. Nah, ini juga yang saya juga sering memberikan arahan di kelas parenting saya adalah jangan terlalu melindungi anak. Ada batasan orang tua ikut campur urusan anak. Tapi sisanya adalah ketika kita terlalu ikut campur di urusan anak, kita sudah menghilangkan kemandirian anak. Nah, ini juga. Jadi ini saran saya tadi untuk Mbak Mili ya namanya ya. Berikan konsekuensi. Jadi buat aturan yang bisa disepakati anak dan orang tua. Misalnya aturan berkaitan dengan disiplinan, aturan berkaitan dengan misalnya orang tua mengharapkan anak untuk ranking atau semacamnya gitu kan ya. Itu juga harus sesuai kemampuan anak. Misalkannya anak ini ranking 30, orang tua ranking 1, lah ini kan nggak masuk akal kan. Tapi buatlah suatu aturan ini yang masuk akal bisa diterima anak. Misalnya kamu ranking 30 nih sebelumnya. Kalau kamu masuk 15 besar nih nak, nilaimu nggak ada yang nggak lulus semuanya ya. Nah, maka kamu nanti bisa jalan-jalan kemana. Nah, kenapa harus seperti ini? Tadi seperti yang saya bilang tadi ya, ternyata di otak usia remaja ini reward sama tantangan itu lagi muncul-munculnya. Kasih mereka suatu tantangan, itu akan membuat mereka adrenalinnya naik. Kita tantang dia, bisa nggak kamu kayak gini? Nah, bisa dong. Gitu kan. Nah, kalau punishment agak kurang bagus. Jadi lebih ke konsekuensi ya Mbak ya, aduh susah ngomongnya ya, lebih bukan hukuman lagi tapi lebih ke konsekuensi supaya anak juga ada effort ya Mbak ya, kayak kita dulu tadi ya mau reach out Sherina Mbak Diana tapi harus bikin surat dulu ya ke kantor pos dulu ya Mbak Diana ya. Oke, baiklah Psikopress, nanti kita akan lanjut ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai mengapa anakku berubah, menghadapi anak memasuki masa pubertas bersama Mbak Diana Putri Arini, MAMC Psikolog. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang masih ingin bertanya bisa langsung telepon ke 0711311454 atau juga ke WhatsApp ke 082311981790. Oke Mbak Diana, kita sudah berada di penghujung ya Mbak ya, tapi saya juga kepo dulu nih Mbak ya, terkait dengan tadi kan sudah dibahas terkait kenakalan remaja ya. Remaja itu sangat rentan dengan kenakalan. Tapi juga kalau saya melihat fenomenanya ya Mbak ya, ini saya mau konfirmasi juga dengan Mbak Diana. Apakah berhubungan juga remaja dengan kesehatan mental remaja yang sekarang makin menipis gitu ya Mbak ya, makin rentan untuk penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan mental. Itu ada juga kaitannya nggak Mbak Diana? Ya, menarik ya membahas ini ya. Tetapi saya mengajak teman-teman untuk membahas mengenai tahap perkembangan manusia. Jadi tahap perkembangan manusia di usia remaja, tugas perkembangannya itu adalah pencarian identitas diri, itu di sana. Ketika dia masuk di dewasa muda, tugas pencariannya itu mestinya adalah membangun intimasi dan juga menyesuaikan diri dengan tugas kelompoknya. Nah, ini yang sering kali terjadi di usia remaja. Anak tidak pernah diajarkan konsekuensi. Di usia remaja, anak tidak pernah diajarkan tantangan karena difasilitasi semuanya. Kamu tidak mengalami kerumitan dan semacamnya, tapi kan sumber daya orang tuanya terbatas. Tidak selamanya dia harus mendampingi anaknya terus. Anak juga mempunyai jalan hidup masing-masing. Nah, inilah menjadi suatu paradoks ke depannya. Paradoksnya apa? Ketika dia di suatu fase di mana dia harus mengerjakan tugasnya sendiri karena dia tidak pernah dibekali untuk menantang diri, membentuk suatu identitas diri dan semacamnya, menjadi suatu kebingungan. Maka dia rentan mengalami kondisi yang disebut dengan depresi, yang disebut dengan kecemasan, karena tadi tidak ada penguasaan dalam dirinya. Nah, saya percaya bahwa tidak ada faktor tunggal ya penyebab dari gangguan kesehatan mental, itu multi kompleks dan multidimensi. Tetapi salah satu faktor untuk peningkatan atau pelindung kesehatan mental adalah dalam dirinya juga memiliki efikasi diri atau keyakinan diri yang baik. Saya yakin kita semua mengalami fase-fase berat dalam kehidupan. Tetapi ada loh orang yang tidak mengembangkan itu menjadi suatu gangguan, ada yang mengembangkannya di gangguan. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena tadi ada faktor protektif. Oke, itu ya berarti memang ada faktor-faktornya ya Mbak ya menyebabkan remaja itu memang rentan untuk gangguan mental atau gangguan yang lainnya ya. Oke Mbak, ini tips and triknya bagi para orang tua untuk menghadapi atau saat menghadapi anak di usia remaja. Oke, good ya. Ini tipsnya ya, agak tricky menghadapi anak di usia remaja. Poin pertama adalah sebagai fase usia remaja, kita sudah mengubah pola asuh kita. Kita udah nggak bisa lagi mengarahkan mereka, jadi harus A atau B. Tapi jadilah sebagai coaching sekarang. Jadi kita sebagai pelatih ya, istilahnya tuh kamu memberikan ini, memberikan itu kepada anak, tapi kasih tahu konsekuensinya. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, di usia remaja ini energinya banyak sekali usia remaja ini. Maka mereka butuh pengalihan energi. Saran saya sebagai remaja ini butuh pengalihan energi, ganti ke aktivitas olahraga kalau nggak seni. Jangan melulu ke akademik, karena harus seimbang. Dia harus punya apa ya, kalau istilahnya itu pengalihan ketika dia menghadapi stres akademis tapi dia bisa olahraga, dia bisa seni dan semacamnya, sehingga ada pengalihan energinya. Karena kalau nggak ada pengalihan energinya, larinya kepada perilaku bullying, stresnya ya, atau kekerasan tertentu dan semacamnya. Nah, yang ketiga adalah ajari anak mengenai pendidikan seksual sesuai tahapan usianya. Dan juga ketika anak sudah memberikan pertanyaan yang tanda kutip ya menyeleneh ya, atau dewasa ya,
jangan langsung menghakimi, dasar kamu ini ya, otakmu itu kemana-mana atau semacamnya ya, tanya kayak gitu. Tapi kita berilah penjelasan yang ilmiah, bukan berdasarkan mitos atau bukan berdasarkan penjelasan terlebih dahulu. Misalnya contohnya apa ya, misalkan ya menyebutkan pembalut itu kue Jepang. Ya sebut aja pembalut kok pakai istilah-istilah seperti itu. Nah, itu membingungkan pada usia remaja. Jadi tidak ada kata tabu, buatlah keterbukaan pada remaja sehingga kita bisa mendampingi anak kita memasuki masa remaja, masa transisi ini dengan baik tanpa ada perihal masalah yang berarti. Oke, luar biasa tipsnya ya Mbak Diana. Tapi kalau kita mengaitkan dengan peran sebagai profesi psikolog nih Mbak ya, kapan orang tua memang harus memutuskan untuk pergi ke psikolog dalam hal ini terkait dengan masa remaja anak ya? Sebenarnya tidak ada patokan ya, tapi seringkali saya mendapatkan ketika saya menangani anak remaja ya, terdapat miskom antara orang tua sama remaja. Orang tua tidak bisa mengkomunikasikan harapannya kepada anak merasa terbebani dengan harapan tersebut. Sehingga terapi keluarga ini efektif banget untuk menjembatani harapan-harapan tersebut agar menjadi lebih realistis. Jadi nggak harus tadi ya Mbak ya, nggak harus sudah ada kenakalan remaja dulu, sudah ada gangguan mental dulu baru ke psikolog, tapi juga bisa jadi fasilitator juga ya Mbak ya antara komunikasi orang tua dengan anak itu sendiri ya Mbak Diana ya. Oke, luar biasa. Jadi ingat ya orang tua ya, nanti kalau misalnya habis nonton ini langsung kontak Mbak Diana juga langsung boleh. Untuk tadi mengkomunikasikan apa sih unek-unek dari orang tua, juga apa unek-unek dari sang anak ya Mbak Diana ya. Ini juga mungkin penting ya Mbak ya terkait dengan peran ayah dan peran ibu nih. Apa beda perannya? Apakah memang harus dibedakan atau memang saling kerjasama untuk satu hal, atau baiknya seperti apa sih peranan orang tua ini Mbak Diana? Keduanya itu tidak bisa tergantikan dan saling melengkapi. Jadi peran ibu itu dalam rangka untuk keamanan emosional sebenarnya. Perasaan untuk diterima, empati, dan semacamnya. Sementara peran ayah itu adalah kemandirian, keberanian, menantang, dan semacamnya. Agar anak merasa bahwa dunia ini aku harus maju, nggak apa-apa aku salah atau semacamnya. Aku ada figur yang akan membantuku atau semacamnya. Jadi kedua peran ini saling berkaitan, apalagi ketika masuk di usia remaja ya. Menariknya Mbak, ada riset yang menarik dan ini jadi satu penelitian saya, boleh teman-teman baca riset saya mengenai how fathers protective, bagaimana peran ayah melindungi. Ternyata remaja yang mempunyai peran figur yang baik, peran figur ayah yang baik, mereka mempunyai konsep diri yang positif. Konsep diri positif ini mengurangi perilaku beresiko mereka di usia remaja. Oke, bisa dibaca ya Siva Francia, nanti bisa di search di Google juga ada ya Mbak ya tentang riset dari Mbak Diana ini luar biasa ya. Namun kita telah di penghujung acara nih Mbak Diana, mungkin boleh nih kesimpulan akhir ya, singkat saja Mbak Diana, silahkan. Oke, baik teman-teman, untuk kesimpulan akhir ini, mengapa anakku berubah di fase pubertas? Ya karena memang sudah fitrahnya terjadi perubahan pada fungsi biologis dan fungsi psikologisnya. Itu bukan sesuatu hal yang aneh. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah untuk mendampingi anak kita agar dia bisa menjalani peran mereka di usia remaja dengan baik tanpa ada masalah yang berarti. Oke, luar biasa Mbak Diana. Terima kasih Mbak Diana ya atas kebersamaannya, atas informasinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Siva Friends. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, Siva Friends, untuk para orang tua ya, anak yang mulai beranjak remaja itu tetap membutuhkan Anda bukan sebagai hakim ya untuk menghukum setiap kesalahan, tapi sebagai rumah yang selalu menerima kepulangan. Syarif Dalda Ufaira dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.